Apa maksud rezeki sudah dijamin, tapi kita tetap harus cari? Ini nih pertanyaan yang sering banget bikin aku bingung. Katanya rezeki setiap makhluk itu udah dijamin sama Allah, ya kan? Ditulis di Lauhul Mahfudz, jumlahnya udah pasti. Tapi kok kita masih disuruh kerja keras banget, disuruh belajar sampai keluar negeri, cari proyek sampai begadang-begadang. Jadi, apa sebenarnya maksudnya dijamin ini? Kalau emang udah dijamin, masa kita nggak bisa santai-santai aja, tiduran aja di rumah, nunggu rezeki datang dari langit? Pertanyaan yang bagus banget. Ini ibaratnya kita nanya. Katanya udara buat napas di bumi ini melimpah, gratis buat semua orang. Kenapa kita harus capek-capek narik napas dan menghembuskannya? Allah yang menjamin rezeki itu juga yang menetapkan sunnatullah atau hukum alam bagaimana rezeki itu sampai ke kita. Jaminan Allah itu bukan seperti pesanan paket yang otomatis dikirim ke depan pintu rumah kita, sementara kita pasif. Bukan begitu konsepnya. Mari kita lihat contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran burung. Itu kan makhluk yang tidak punya logistik, tidak punya gudang beras. Tapi Allah jamin rezekinya. Nah pertanyaannya, apa burung itu cuma berdiam di sarangnya sambil berkicau, menunggu ulat datang sendiri masuk ke mulutnya? Enggak, kan? Justru burung itu pagi-pagi sekali terbang keluar sarang dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut kenyang. Dia berusaha terbang mencari. Jaminan Allah itu terrealisasi justru ketika si burung itu mau membuka sayapnya dan terbang. Oh, jadi jaminan Allah itu bukan berarti kita pasif, tapi justru kita harus aktif menjemput jaminan itu sesuai dengan mekanisme yang Allah sudah tetapkan. Kerja keras, belajar, itu adalah bagian dari mekanisme penyaluran rezeki itu sendiri. Tepat sekali, ibaratnya Allah sudah sediakan air hujan yang melimpah dari langit. Itu jaminannya. Tapi kalau kita mau minum, kita harus pasang gentong buat saluran. Nggak mungkin kita cuma nganga menunggu air hujan masuk ke mulut. Nah, ilmu, skill, kerja keras, jaringan yang kita bangun, itu semua adalah gentong dan salurannya. Dan yang paling penting, ini yang sering terlupa. Ikhtiar kita itu sendiri adalah bagian dari rezeki itu. Prosesnya adalah berkahnya. Ketika kita bersemangat mencari nafkah, disitulah kita dapat rezeki kesehatan, rezeki pengalaman, rezeki pelajaran hidup, rezeki pertemuan dengan orang-orang baik. Bahkan, rasa lelah yang kita rasakan setelah berusaha maksimal itu adalah rezeki yang menghapus dosa. Jadi jaminan Allah itu mencakup hasil akhirnya dan juga proses menjemputnya. Paham banget sekarang. Jadi, konsep rezeki dijamin itu justru harus memotivasi kita untuk lebih semangat lagi berikhtiar, tanpa perlu was-was berlebihan. Karena kita yakin, selama kita menjalankan sunnatullah dengan benar dan tetap pada koridor halal, maka jalan rezeki itu pasti akan Allah bukakan. Yang kita kendalikan adalah ikhtiarnya. Hasilnya, serahkan pada yang Maha menjamin. Benar, prinsipnya adalah bekerja seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan beribadah seolah-olah kamu akan mati besok. Dua-duanya harus berjalan beriringan. So, jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan bekerja keras. Allah sudah janji, tinggal kita yang buktikan dengan action. Nah, kalau kamu punya pertanyaan seru lainnya tentang Islam dan kehidupan sehari-hari, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Pertanyaan yang paling banyak disukai, mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu dapat pencerahan. Subscribe channel ini karena konten-konten seperti ini akan terus hadir, dan share ke sahabat atau grup keluarga yang mungkin juga punya pertanyaan yang sama. Karena berbagi ilmu yang bermanfaat itu juga termasuk sedekah yang pahalanya terus mengalir. Syukran. Wa jazakumullahu khairan. Sampai jumpa di konten berikutnya.